Di atas gelombang samudra dan di bawah bendera merah putih, prajurit Jalasena setia menjaga kedaulatan Nusantara. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu ketiga bulan Mei kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Oki, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Dalam rangka menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia, TNI Angkatan Laut melalui jajaran Koarmada 2 kembali menunjukkan komitmennya dalam mengamankan perairan nasional. Lanal Nunukan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 11,5 kg asal Malaysia di perairan Karang Unarang, Kalimantan Utara. Aksi ini terungkap berkat patroli intensif tim gabungan Satgas TNI Angkatan Laut di Nunukan yang mendeteksi pergerakan mencurigakan speedboat dari arah Tawau. Setelah pengejaran dan tindakan tegas, ditemukan 11 bungkus sabu yang dibuang di laut menggunakan metode dead drop oleh dua kurir berinisial K dan A. Dari hasil interogasi, keduanya mengaku telah 2 kali melakukan aksi serupa dengan imbalan sebesar 20 juta rupiah per pengiriman. Sabu tersebut berpotensi merusak 138.000 jiwa dan menyebabkan kerugian negara sebesar 17,25 miliar rupiah. Sementara itu di wilayah perairan Jawa Timur, prajurit Lanal Banyuwangi bersama Posal Mayangan dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah seorang nelayan bernama Abdul Hanis 45 tahun yang hilang akibat laka laut di perairan Gending, Probolinggo. Setelah pencarian intensif menggunakan sekoci dan perahu nelayan, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sejauh hampir 10 km dari lokasi kejadian dan diserahkan kepada pihak keluarga. Komandan Lanal Banyuwangi menegaskan bahwa keberhasilan operasi SAR ini merupakan wujud tanggung jawab TNI Angkatan Laut dalam menjaga keselamatan masyarakat pesisir. Dua peristiwa ini mencerminkan peran strategis TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut, baik dari ancaman kriminal, lintas negara maupun dalam merespon cepat musibah kemanusiaan di wilayah perairan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-18, Lanal Gorontalo jajaran Koarmada 2 menggelar kegiatan transplantasi terumbu karang di perairan Teluk Tomini yang dirangkaikan dengan aksi bersih-bersih pantai di kawasan Senturi Beach. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap pelestarian ekosistem laut, sekaligus mendukung penelitian mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo di bidang kelautan dan teknologi perikanan. Dengan melibatkan prajurit TNI Angkatan Laut dan komunitas selam Wawahea, transplantasi dilakukan menggunakan 7 unit wadah paralon sebagai sarana penanaman terumbu karang. Aksi ini menegaskan peran aktif TNI Angkatan Laut dalam pelestarian lingkungan maritim Indonesia. Di tempat yang berbeda, semangat juang prajurit Koarmada 2 juga tercermin dari prestasi gemilang Serdames Budi Subronto yang akrab disapa Mr. Brown dalam ajang On Season Pangdivif 2 Kostrad Cup 2025 di Malang. Ia berhasil menyabet 2 medali perak di kelas men fitness umum dan kelas TNI Polri ASN, sekaligus mengharumkan nama Koarmada 2 di kancah nasional. Prestasi ini mendapat apresiasi langsung dari Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya yang menyebut bahwa keberhasilan ini mencerminkan semangat dan kualitas prajurit Koarmada 2. Kedua peristiwa ini menandai minggu yang penuh inspirasi, menunjukkan bahwa prajurit TNI Angkatan Laut tidak hanya tangguh dalam tugas, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pelestarian lingkungan dan dunia olahraga. Netizen, masih bersama kami dalam rangkaian informasi dari Koarmada 2. Selanjutnya kami hadirkan kabar terbaru dari Italia. Pelatihan calon awak KRI Brawijaya 320 resmi dimulai. Pelatihan calon awak kapal perang Republik Indonesia KRI Brawijaya 320 resmi dimulai. Pembukaan kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Auditorium Hotel Santa Caterina, Italia, dan dibuka langsung oleh Komandan Satgas Yekda Kapal PPA Laksma TNI Sumarji Bimo Aji. Dalam sambutannya, Laksma TNI Sumarji Bimo Aji menyampaikan bahwa filosofi kapal perang dan para awaknya mencerminkan kekuatan, kerjasama, dan tanggung jawab.
Sebelumnya para calon awak KRI Brawijaya 320 yang dipimpin oleh Kolonel Laut Pelaut John David Nalasakti Sonda selaku calon komandan KRI Brawijaya 320 telah tiba di La Spezia pada 6 Mei 2025. Menjelang pelatihan, mereka terlebih dahulu melaksanakan safety briefing serta melengkapi administrasi yang dibutuhkan. Komando Armada 2 terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan dan profesional. Hal ini ditandai dengan kunjungan tim audit kinerja dari Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Sekretaris Itjenal Laksma TNI Dedi Junaidi ke Makoko Armada 2 pada 14 Mei 2025. Kegiatan ini disambut langsung oleh Pangko Armada 2, Laksda TNI Igung Putu Alijaya yang menyatakan bahwa audit ini merupakan bagian penting dari sistem pengendalian intern guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas kinerja satuan kerja. Proses audit berlangsung dalam suasana penuh profesionalisme dan diakhiri dengan sesi ramah tamah sebagai bentuk kolaborasi berkelanjutan antara Itjenal dan Koarmada 2. Di hari yang sama, Pangko Armada 2 juga menerima kunjungan kehormatan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Kuntadi SH.MH, dalam rangka mempererat jalinan silaturahmi dan kerjasama antar lembaga. Courtesy call ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan Koarmada 2 dengan Kejati Jatim, khususnya di bidang hukum, demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi. Pertemuan yang berlangsung hangat ini mencerminkan sinergi yang solid antara TNI Angkatan Laut dan aparat penegak hukum dalam membangun tata kelola yang baik di lingkungan pertahanan dan keamanan nasional. Dalam rangka menanamkan nilai religius terhadap prajurit guna menjaga iman dan takwa mereka, Komando Armada 2 menggelar kegiatan kausri agama yang dilaksanakan serentak di masing-masing tempat ibadah sesuai dengan agama yang dianut oleh para prajurit. Kegiatan keagamaan ini merupakan implementasi dari perintah Pangko Armada 2, Laksda TNI Igung Putu Alijaya SH.MSI sebagai bagian dari pembinaan mental rohani prajurit agar senantiasa memiliki landasan moral yang kuat dalam setiap tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Bagi prajurit yang beragama Islam, kausri agama dilaksanakan di Masjid Al-Mahdi Koarmada 2 dengan penceramah Dr. Andes Ahmad Syaihu, MPDI. Sementara itu prajurit beragama Hindu mengikuti Dharma Wacana di Pura Jalawida Dharma Koarmada 2 oleh Jero Mangku Ketut Sedana. Untuk umat Kristiani, ibadah dilaksanakan di Gereja GPIB Galilea Pasiran dan dipimpin oleh Pendeta Katrin Politon. Panglima Komando Armada 2, Laksda TNI Igung Putu Alijaya SH.MSI terus menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan dengan berbagai pihak sebagai bentuk komitmen mendukung keberlanjutan tugas TNI Angkatan Laut. Dalam suasana penuh kehangatan, Pangko Armada 2 menerima kunjungan Laksda TNI Purnawirawan Bambang Wiratama, tokoh senior TNI Angkatan Laut yang banyak berjasa dalam pembinaan kekuatan laut. Kunjungan ini menjadi momen berharga untuk berbagi pengalaman serta meneguhkan semangat antar generasi perwira TNI Angkatan Laut. Selain itu, Pangko Armada 2 juga menerima courtesy call dari Kepala Lembaga Kesehatan Kelautan TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Kesehatan Wanita Dr. Titut Harnani, dalam rangka memperkuat sinergitas di bidang layanan kesehatan. Pertemuan ini menjadi landasan penting untuk menjajaki berbagai kerjasama strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup prajurit TNI Angkatan Laut. Tak hanya itu, Pangko Armada 2 juga menggelar audiensi bersama Kadislit Bangal, Laksma TNI Mulyatna guna mendorong pengembangan teknologi maritim dan inovasi yang mendukung kesiapsiagaan operasi TNI Angkatan Laut. Sebagai bagian dari kemitraan dengan sektor industri, Pangko Armada 2 menerima kunjungan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Insinyur Dwi Satrio Anurogo MT IPU. Pertemuan ini menjadi sarana membangun kolaborasi antara Koarmada 2 dengan dunia industri nasional, khususnya dalam bidang ketahanan maritim dan industri strategis. Seluruh rangkaian kunjungan ini mencerminkan semangat Koarmada 2 untuk terus menjalin sinergi lintas sektor dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut serta kepentingan bangsa dan negara. Koarmada 2 kembali menorehkan prestasi dalam dua operasi penting yang mencerminkan profesionalisme dan kesiapan tempurnya.
Di kancah internasional, KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang tergabung dalam Satgas Maritime Task Force TNI Konga 28P Unifil melaksanakan Winds Exercise bersama Angkatan Udara Libanon di perairan Mediterania. Latihan ini merupakan bagian dari mandat PBB dalam mendukung peningkatan kemampuan militer Libanon serta mempererat hubungan bilateral. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan kepercayaan dunia terhadap Koarmada II dalam menjalankan misi perdamaian internasional. Sementara itu di dalam negeri, KRI Tombak 629 mendukung LATEK Cash and Recovery bagi 32 siswa Diktivip Angkatan 51 tahun anggaran 2024 di bawah kendali Gugus Tempur Laut Koarmada II. Latihan selama 2 hari ini merupakan bagian dari tahap infiltrasi laut dan bertujuan membentuk kemampuan prajurit khusus dalam menghadapi berbagai medan operasi. Kegiatan ini berjalan lancar dan aman di bawah pimpinan Komandan KRI Tombak 629, Letkol Laut Pelaut Garmadi, serta menjadi implementasi nyata dari arahan Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya untuk terus mempertajam kesiapan tempur prajurit Jalasena. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gora, Gorawira, Madya Jala, Jala Seva, Jaya Mahe.